Selamat malam saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Tak terasa kita sudah berada di awal Mei tahun 2020. Lewat kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Buruh, khususnya bagi para pekerja, para karyawan, para buruh. Saya menyampaikan selamat Hari Buruh. Semoga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kalian bisa mendapat hak-hak sebagai pekerja. Nah, kali ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat pertama sampai 16. Judul berikutnya adalah Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Garis bawahi pemberian Kristus. Ayat 6, ayat 7, ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, saudara. Daripadanya lah ya, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Penekanannya selalu kasih, ya saudara-saudara. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Pertama, meterai Roh Kudus sebagai suatu kekayaan pada pasal-pasal sebelumnya, dan pada pasal 4 ini dijelaskan bagaimana kesatuan jemaat itu dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Haleluya. Kalau kita melihat berikut pembacaan tadi ini, ada 7 yang menyatukan jemaat
yang bisa mengikat perekat kesatuan daripada jemaat tubuh Kristus. Ya, saya selalu berbicara jemaat tubuh Kristus karena setiap anggota, setiap jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus secara lokal. Itu menurut Alkitab. Ini bukan berbicara merek, berbicara apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jemaat-jemaat lokal. Yang pertama, saudara, dia tadi dikatakan itu, ya, dasarnya itu adalah ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Pertama rendah hati, kemudian lemah lembut, kemudian sabar. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Dan itu harus ditunjukkan di dalam hal saling membantu. Itu akan nyata, ya, dalam ayat 2 tadi itu. Nah, daripada itu, kelanjutan daripada itu, setelah terpelihara itu, ya, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kemudian dikerjakan dalam hal saling membantu. Maka dilanjutkan dengan ketujuh kesatuan itu tadi, ayat 3 dan selanjutnya. Pertama, kesatuan roh. Roh Kudus, ya. Makanya saya kemarin katakan bahwa mutlak setiap orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena oleh Roh Kudus itulah membuat kita bisa bersatu, ya. Oleh ikatan apa? Damai sejahtera. Ya. Ukuran kerajaan Allah itu dikatakan bukan masalah makanan dan minuman, tetapi dari kuasa atau damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Yang pertama tadi kesatuan roh. Satu roh oleh kegiatan damai sejahtera. Kemudian satu tubuh. Satu tubuh, satu roh. Itu kedua itu sudah. Bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Ya, satu pengharapan. Yang terkandung dalam panggilanmu itu. Satu Tuhan. Berapa sudah? 3. Ya. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan. Satu iman. 4. Satu baptisan. 5. Satu Allah dan Bapa. 6. Ya. Satu pengharapan. Ada 7. Ada 7 kesatuan yang mengikat jemaat lokal bertubuh Kristus. Ini berbicara jemaat lokal, saudara. Bukan bicara merek-merek gereja. Karena saya ini berdasarkan Alkitab, saya belajar ini. Di jemaat-jemaat lokal yang dilayani oleh Paulus. Ini berbicara jemaat yang ada di Efesus. Ya. Kemudian ayat itu dikatakan, ya, ayat 6 tadi dikatakan satu Allah dan Bapa dan semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Semuanya berpusat pada Kristus. Makanya saya selalu katakan bahwa berpusat kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala. Ya. Kita kembali selanjutnya. Tetapi kepada kita, ya, masing-masing kita telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi setiap kita yang telah dipanggil menjadi orang percaya ada masing-masing ukuran kasih karunia yang kita terima, ya kan? Ya, ukuran pemberian Kristus, dan itu adalah pemberian Kristus yang saya sudah jelaskan kemarin sebelumnya. Ya, selanjutnya dikatakan toh. Itulah sebabnya kata Nats, ketika ia naik ke tempat tinggi, maksudnya ini saudara Yesus ini, maksudnya Tuhan Yesus itu, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Waktu Yesus turun ke dalam bumi paling bawah, dikatakan ayat firman Tuhan lain, kalau tidak salah di Ibrani itu, dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati sebelumnya. Ya. Kalau mereka menerima, maka mereka diselamatkan. Ya. Ya, dikatakan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu maksudnya alam maut. Ya, Yesus sudah pernah turun di alam maut. 3 hari mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ia yang telah turun, ya, Yesus yang telah turun itu maksudnya ke dalam dunia maut. Ia juga yang telah naik. Ya, setelah dia turun, dia naik
jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kalau orang bilang biasa ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, dia di atas lagi, di atas semua langit. Luar biasa, maha tinggi. Tempat dia maha tinggi. Disitulah Yesus naik. Ketika dia mengalami kemenangan, bangkit dari maut. Ya, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Setelah dia naik, berapa hari setelah itu, 10 hari ya, pakai salah, terjadilah pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran di Kota Yerusalem, dan 120 murid kalau tidak salah waktu itu yang dicatat di Alkitab berkumpul, dan mereka penuh dengan Roh Kudus, dan dari situlah tersebar gereja-gereja Tuhan, pelayan, dan kita baca dalam Kisah Rasul ya. Selanjutnya itu kita belajar nanti. Haleluya. Ia yang ya, kita baca ayat 10 ya. Kita baca ulang. Ia yang telah turun, ia yang jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, lebih jelas di sini dikatakan di bawah saudara. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa diberikan itu? Jawatan-jawatan ini bicara 5 jawatan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tujuannya diberikan ini, saudaraku, sesuai dengan ayat yang kita baca ini. Kelima jawatan ini yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ada 5 jawatan. Ini diberikan oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada 5 jawatan ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kelima jawatan ini bekerja sama untuk memperlengkapi orang-orang kudus di setiap jemaat-jemaat lokal. Sehingga ayat 13 dikatakan tujuannya itu kelima jawatan ini bekerja bersama-sama sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi intinya adalah pemberitaan Kristus. Setiap apa yang mereka kerjakan, kelima jawatan ini yang dicurahkan oleh Roh Kudus diberikan kepada manusia tadi itu, manusia yang telah percaya kepada Yesus. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat-jemaat lokal bertubuh Kristus. Haleluya. Inilah rahasia-rahasia yang disingkapkan Rasul Paulus yang kemudian dituliskan kepada jemaat-jemaat, termasuk salah satunya jemaat Efesus yang kita baca ini. Ya, sehingga apa dikatakan? Jadi tujuannya tadi adalah untuk ya memperlengkapi orang-orang kudus sampai mereka semua telah mencapai kesatuan iman. Ayat 13. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, iman di dalam Kristus, sampai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, ya dewasa ya, dan tingkat pertumbuhan yang sudah kepenuhan Kristus. Jadi setiap jemaat itu harus bertumbuh ke arah Kristus, bukan kepada siapa-siapa. Tingkat pengenalan akan Tuhan. Makanya dalam video sebelumnya saya katakan bahwa setiap orang itu harus rindu, memiliki suatu kerinduan kepada Tuhan. Saat dia menerima Tuhan secara pribadi, dia harus rindu, dia punya kerinduan yang dalam. Mazmur mengatakan bahwa jiwaku haus, merindukan pelataran-pelataran. Haleluya. Ya. Sehingga ayat 14 dikatakan sudah, kalau orang sudah dewasa, orang sudah bertumbuh dalam iman dan mengetahui pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami ayat 18 itu, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya. Kalau sudah dewasa kan bukan lagi anak-anak. Tingkat rohani maksudnya. Ada orang yang sudah kelihatan tua atau mungkin rambutnya sudah putih tapi masih kanak-kanak rohani. Tapi orang yang rindu mencari Tuhan, orang yang mau belajar, mau punya kerinduan mencari Tuhan, dia akan pasti
tingkat pertumbuhannya itu kan cepat. Ya, tingkat pertumbuhan untuk setiap pribadi-pribadi itu tidak sama. Tergantung bagaimana dia punya tujuan mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Ya, ya. Dengan demikian dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya, kita sudah menjadi dewasa. Kalau kita sudah memiliki iman, pengetahuan yang benar tentang Allah dan tingkat kedewasaan, kedewasaan yang penuh. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, haleluya. Ini bahaya. Kalau kita tidak kuat iman, kita akan mudah terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran. Ya, namanya saja angin, saudara. Angin itu kalau lewat kan syak. Biasanya angin-angin pengajaran itu tidak lama. Dia hanya berlalu saja begitu. Tapi bahaya kalau kita sampai kena. Haleluya. Makanya kita harus kuat di dalam iman. Tingkat keimanan kita, kedewasaan itu harus bertumbuh ke arah Kristus, bukan kepada siapa-siapa. Ya, berdasar di dalam kasih tadi. Ya, kasih ya, dikerjakan oleh kasih Kristus. Ya. Nah, sehingga dikatakan kita dengan tetap ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya, Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran. Ya. Pusatnya adalah Kristus, saudara. Di dalam kasih, ya ini ditekankan lagi masalah kasih. Di dalam kasih, bukan kasih manusia ya, kasih Kristus. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ujung-ujungnya Kristus. Karena Dialah segala sesuatu, Dialah kepala segala sesuatu. Haleluya. Di dalam Ibrani 11, kalau tidak salah, dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Haleluya. Makanya saya katakan bahwa betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus harus bermanifestasi di dalam gereja Tuhan. Sehingga kita mengerti dan kita memahami secara mendalam bahwa pergerakan pekerjaan Tuhan itu semuanya semata-mata oleh karena kekuatan Roh Kudus, bukan karena kehebatan manusia. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, haleluya, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Setiap anggota menerima pertumbuhan. Ya, jadi di hadapan Tuhan, saudaraku, kita semua sama. Yang membedakan itu adalah fungsi kita, jawatan. Tapi kita di hadapan Tuhan semua sama. Kita semua bertumbuh ke arah Kristus yang ada kepala. Makanya tidak ada tempat untuk seseorang sedikit pun untuk meninggikan diri. Yang ditinggikan hanyalah Yesus sebagai kepala. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, saudara. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia, kita dipanggil untuk menjadi alatnya. Itulah sebabnya dikatakan nanti bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Sungguh indah ini kalau terjadi dalam setiap jemaat-jemaat lokal. Rapi tersusun. Haleluya. Sehingga suatu tubuh itu akan menjadi kuat. Haleluya. Ibaratnya kita punya tubuh ini, secara manusia ini, ya, kalau salah satu bagian saja kurang berfungsi, maka kita tidak akan bisa bertahan menghadapi serangan virus corona. Haleluya. Itu salah satu contoh. Tapi kalau tubuh Kristus kuat, maka dia akan mampu menghadapi badai-badai ini. Haleluya. Rapi tersusun kemudian diikat menjadi satu. Satu tadi itu 7 tadi yang kita sudah jelaskan tadi. 7 kesatuan. Diikat itu. Ya, oleh 7 kesatuan tadi. 5 jawatan yang bekerja bersama-sama. Ya. Dikatakan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya, semua bagian tubuh Kristus itu.
berfungsi masing-masing, sehingga terjadi pergerakan yang luar biasa untuk gereja Tuhan. Rahasia ini dahsyat, saudara. Kalau kita bisa memahami dan kita kerjakan, maka itu gereja itu yang mula-mula itu yang penuh kuasa akan kembali nyata di zaman akhir ini. Ini rahasia yang sudah disingkapkan lewat Rasul Paulus. Makanya mereka pada waktu melayani itu, gereja itu tersebar luas sampai ke seluruh bumi sampai hari ini. Kita ada karena pelayanan Rasul Paulus, Rasul kasih karunia. Haleluya. Oleh semua pelayanannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Setiap anggota punya kadar pekerjaan, sehingga kita akan menerima pertumbuhan. Ya. Kemudian kita masing-masing membangun diri di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus. Tidak lain adalah kasih Kristus. Haleluya. Inilah rahasia yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi hari ini kita bersyukur untuk awal bulan Mei, kita masih boleh ada semuanya karena Tuhan. Kita bersyukur, kita terus berdoa supaya badai ini akan segera berlalu. Dan saya sangat yakin bahwa pandemi corona ini akan, kita memiliki iman yang sama, akan berakhir pada paling lambat 2020. Kita akan melewatinya oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Saya kira ini yang saya bisa bagikan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Engkau terus mencurahkan kekuatan-Mu kepada kami, sukacita dan sejahtera oleh pekerjaan Roh-Mu. Dan setiap hidup kami, khususnya saudara-saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, biarlah apa yang hamba-Mu berikan boleh menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah nama Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Kristus yang adalah kepala, yang terus mensuplai kami dan kehidupan. Biarlah Engkau terus bekerja dalam setiap kami pribadi, sehingga kami terus bertumbuh ke arah Engkau, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, khususnya menonton tayangan yang dalam keadaan apapun, Engkau yang maha tahu. Engkau menjamah kehidupan mereka Tuhan, bahkan secara khusus bagi hamba-hamba-Mu full time yang melayani Engkau. Biarlah kekuatan-Mu terus mengalir kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menerima wahyu-wahyu yang baru untuk diberikan kepada jemaat sebagai makanan-makanan rohani yang menguatkan dan membangkitkan umat-Mu, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Kepala tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku apa yang bisa saya bagikan hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita terus semangat untuk menghadapi hidup ini. Dasar kita adalah setiap benih-benih kebenaran. Alkitab ini adalah sumber kekuatan kita untuk kita terus belajar dan bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari, hidup dalam pujian penyembahan, intim dengan Bapa oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian yang saya bisa bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.